Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubaraka ala kulli hal alladzi qad awjada min nurihi nuran bihi ammal huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirin wal hadirat rahimakumullah, sahabat URJ yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Salawat iringan salam buat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Jamaah sahabat URJ yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini akan kita bahas kelebihan-kelebihan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dijelaskan oleh baginda Rasul dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Sahih Muslim. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita lihat juga dalam kitab Syekh Sayyifur Rahman Al-Mubarakpuri dalam kitab Ar-Rahiq Al-Maktum, sangat banyak kelebihan dan kemuliaan beliau, mulai dari awal beliau lahir, bahkan dari belum lahirnya beliau sampai kepada wafatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam hadis ini akan kita sampaikan ada 6 perkara kelebihan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di antara kelebihan-kelebihan Nabi yang lain yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sahabat URJ yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Fudiltu 'alal anbiya'i bisittin. Saya diberikan kelebihan oleh Allah, kata Nabi, 6 perkara. Kelebihan yang Allah berikan kepadaku, kata Nabi, selain daripada yang 6 perkara ini masih ada yang lain. Tapi kita lihat dalam hadis ini 6 perkara. Kata Nabi SAW, yang pertama yang Allah berikan kelebihan kepada Nabi, yaitu adalah u'titu jawami'al kalam. Diberikan bagiku kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu perkataan yang ringkas tapi punya makna yang sangat dalam. Apa contoh yang digambarkan Nabi? Sebagaimana hadis beliau yang lain, ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Kalau kita lihat dengan konteks yang sederhana ini, punya makna yang sungguh luar biasa dalam. Jamaah yang dimuliakan Allah, gambaran yang kedua kata Nabi, qul amantu billah summastaqim. Katakan olehmu, jika kamu beriman kepada Allah, maka kuatkan pendirian dalam beristiqamah. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kelebihanku kata Nabi yang pertama, wa'titu jawami'al kalam. Diberikan bagiku suatu perkataan yang ringkas tapi punya makna yang sangat dalam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kelebihan yang kedua yang Allah berikan kepadaku kata Nabi, wa nusirtu birra'bi. Diberikan kepadaku suatu kelebihan yang luar biasa. Terjadi peperangan, maka 1 bulan sebelum terjadinya peperangan, musuh sudah gentar berhadapan dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terumpamakah Fathul Makkah, terumpamakah perang Tabuk, terutamakah apakah dia namanya perang Badar, dan juga perang-perang yang lain yang dipimpin oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Musuh akan gentar berhadapan dengan beliau 1 bulan sebelum terjadinya peperangan. Subhanallah, luar biasa, Allahu Akbar. Baginda Rasul memiliki kelebihan, maka satu di antaranya itu adalah disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga kata Nabi, wa uhilat liyal ghanaimu. Dihalalkan bagiku harta rampasan. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, ghanimtum, harta ghanimah. Maka terjadi peperangan, harta ghanimah, maka kalah dari kafir Quraisy atau lawan atau musuh. Ada harta yang mereka tinggalkan. Harta ini adalah halal bagi Rasul dan para pengikutnya. Adapun harta ghanimah ini pada Nabi dan Rasul yang lain
maka tidak bisa dimanfaatkan dan bahkan dibakar sampai hangus. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi bagi Nabi ini adalah halal sebagaimana jelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat yang ke-69. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma ghanimtum halalan thayyiba. Maka makanlah oleh kalian dari sebagian harta rampasan yang kalian ambil dengan halal lagi baik. Wattaqullaha, dan takutlah kepada Allah. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kelebihan yang ketiga kata Nabi, wa uilat liyal ghanaimu, dihalalkanlah bagiku, yaitu adalah harta ghanimah yang setelah dapat dari peperangan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kelebihan yang keempat kata Nabi, wa ju'ilat liyal ardu tahuran wa masjida, dan dijadikanlah kepadaku oleh Allah tanah itu adalah suci, suci untuk bertayamum jika tidak berjumpa dengan air, untuk menghadap kepada Allah meski bertoharah dalam beribadah, maka bertoharah dengan tayamum debu atau tanah. Maka ini adalah kelebihan umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa masjida, dan masjid maknanya ini adalah bumi adalah sebagai tempat sujud hamba Allah untuk menghinakan diri kepada Allah, karena kita manusia banyak salah dan dosa. Maka ketika ada tempat sujud yang paling mulia adalah masjid. Di suatu tempat mungkin kita tak jumpa masjid, kita tak jumpa musalla, kita tak kelihatan, maka di mana kita berada sujud kepada Allah, tanah ini adalah suci untuk hamba Allah, yaitu sujud menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima kata Nabi, wa ursiltu ilal khalqi kafah. Aku diutus Allah bukan hanya sekelompok umat saja. Aku diutus Allah bukan hanya segolongan kelompok umat saja, tapi aku diutus Allah untuk seluruh manusia. Mulailah dari Bani Adam atau umat Nabi Adam sampai kepada umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dijelaskan Allah dalam Al-Quran surah Saba ayat yang ke-28. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, dan tidaklah aku utus engkau ya Muhammad kecuali adalah untuk seluruh manusia, basyirun wa nadhira, memberikan kabar gembira dan kabar pratakut. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka termasuk memberikan syafaat nanti, syafaatul uzma, syafaat yang diminta oleh umat Nabi Adam kepada Nabi Adam tersendiri, maka syafaat itu pun akan diberikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ursiltu ilal khalqi kafah, aku diutus kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah untuk seluruh umat manusia, mulai dari umat Nabi Adam sampai kepada umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini juga dijelaskan Allah dalam Al-Quran bahwa Nabi sebagai rahmat dari seluruh alam semesta. Allah jelaskan Quran surah Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidak aku utus engkau ya Muhammad melainkan rahmat, merasakan kasih sayang dari seluruh alam semesta. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir yang keenam, wa khutima biyan nabiyyun, dan saya adalah penutup daripada segala nabi, dan tidak ada lagi nabi dan rasul selainku kata Nabi, dan nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau adalah sebagai contoh suri tauladan yang baik sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul suri tauladan yang baik bagimu. Liman kana yarjullaha,
bagi orang yang mengharapkan berjumpa dengan Allah wal yaumal akhir dan hari kemudian, wa zakarallaha katsira, mereka banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka suri tauladan Rasul sudah gambarkan 14 abad yang telah lalu sampai hari ini pun, sampai akhir zaman beliau selalu menjadi contoh suri tauladan yang baik. Maka jika mencari idola kepada anak-anak kita, carilah idola, ceritakanlah kisah baginda Rasul, ceritakan bagaimana perjuangannya, ceritakan bagaimana Hashim sebagai atuknya, bagaimana Abdul Muttalib sebagai katuknya juga, bagaimana pula Abdullah sebagai ayahnya, bagaimana Siti Aminah sebagai ibunda tercinta, dan bagaimana pula kehidupan baginda Rasul. Maka idolakan dalam kehidupan, tanamkan dalam benak dan jiwa anak-anak dan keluarga kita, bahwa bacakan sejarah hari lahirnya Nabi sampai peristiwa-peristiwa yang terdahsyat yang dihadapi oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, sebagai bukti rasa cinta dan kasih Allah kepada Nabi Muhammad, sebagai cinta dan kasih dan sayang kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka banyak kita menyebutnya, bersolawat buat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa safina wa malazina wa zukrina wa maulana Muhammad. Sekian, terima kasih. Wallahu fi idina siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.